Shalom. Selamat malam, selamat datang bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah pertangyangan kita pada malam hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Mari kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai 2. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup penuh bahagia selama-lamanya. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal keselamatan yang berasal daripadamu. Karena itu, kami merendahkan diri dan kami memohon kepadamu, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami percaya akan kasih setia dan senantiasa mendengarkan suara-Mu, yang senantiasa memanggil kami untuk menyambut anugerah keselamatan yang telah Engkau sediakan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai 2. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah pertanggangan kita pada malam hari ini yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 sampai 2. Allah kami yang hidup, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan anugerah-Mu yang menuntun bahkan memeliharakan kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul bersama-sama beribadah di rumah-Mu ini, yaitu ibadah kami pertanggangan sektor ya Tuhan.
Biarlah Tuhan, nyanyian, pujian, dan penyembahan kami hanya untuk demi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Engkau penuhi hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melakukan firman-Mu yang kami dengar pada saat ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam. Nats firman Tuhan pada ibadah kita pertanggungan sektor malam ini, yaitu dari Injil Lukas pasal yang ke-14, dimulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya bacakan untuk kita semua. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat kita malam hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu syarat mutlak menjadi murid Yesus. Menjadi murid berarti orang yang mau belajar dari gurunya, kemudian ia pasti meniru gurunya. Tidak hanya belajar teori, tetapi dia juga belajar untuk melakukan apa yang dia pelajari dari gurunya tersebut di dalam kehidupan nyata. Menjadi murid Yesus adalah hal yang utama dari amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di mana di sana dikatakan, jadikanlah segala bangsa muridku
dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Jadi penting kita ketahui bahwa menjadi murid yang sejati dan keselamatan itu tidak dapat dipisahkan. Orang Kristen sejati sudah pasti ia juga adalah murid Yesus yang sejati. Tapi apakah semua orang yang mengaku dirinya Kristen sudah menjadi murid Yesus yang sejati? Banyak orang Kristen menyatakan, atau kita juga menyatakan dia Kristen, sudah dibaptis. Setiap hari Minggu dia datang ke gereja. Kemudian ia di tengah-tengah masyarakat juga sudah diketahui sebagai orang Kristen. Tapi apakah dia sudah menjadi murid Yesus yang sejati? Dalam hal inilah, kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Kita lihat di dalam nas kita ini yang saya katakan tadi, syarat mutlak menjadi murid Yesus. Yesus melihat begitu banyak orang-orang yang mengikut dia di dalam perjalanan tersebut. Kalau di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa perjalanan ketika Yesus di dalam perjalanan itu beribu-ribu orang, berduyun-duyun manusia mengikutinya. Namun begitu banyaknya orang di dalam perjalanan mereka di ayat 25 itu, Yesus berpaling dan berkata kepada mereka. Di ayat ke-26 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia mulai mengatakan sesuatu kepada para pengikutnya agar mereka menyadari, sebab Tuhan atau Yesus pada saat itu mengerti apa isi hati mereka, apa motivasi mereka berduyun-duyun untuk mengikutinya. Banyak hal motivasi mereka. Mereka belum tentu percaya, tetapi menginginkan dikasihi oleh Tuhan. Mereka belum percaya, tetapi mereka menginginkan Tuhan membuat dia menjadi orang hebat. Ia belum percaya, ia mengharapkan Tuhan membuat dirinya mendapat berkat yang melimpah. Sehingga Yesus mengatakan hal tersebut di atas salah satu syarat mutlak yang harus ditaati oleh pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Kalau kita lihat di sini bahwa suatu hal yang sangat menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus menyuruh orang-orang atau pengikutnya harus membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan saudara-saudara perempuan. Padahal kita tahu di dalam hukum yang kelima dan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 4 juga Yesus atau Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Lalu di dalam nas ini, apakah Yesus menginginkan kita supaya kita membenci bapak kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita,
saudara-saudara kita, bahkan semuanya. Kalaupun di dalam nas kita ini tidak disebut membenci suami, saya pikir, dan memang di dalam kebiasaan orang Yahudi bahwa anak laki-laki itulah yang selalu diperhitungkan, bukan berarti tidak memperhitungkan seorang istri. Dan di dalam perjalanan mereka juga yang dihitung di situ yang biasanya adalah laki-laki, sama dengan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Di sana dikatakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sehingga di sini ketika Yesus menoleh atau berpaling ke belakang, yang dia lihat laki-laki semua. Maka tidak dikatakan di sini bencilah suamimu. Itu saya pikir yang perlu kita hayati di sini. Tetapi apakah Yesus mengajarkan kebencian kepada kita supaya kita membenci keluarga kita? Sebenarnya ini adalah seperti yang saya katakan tadi, di ajarannya Yesus menyuruh menaati orang tua, ayah dan ibu. Tetapi di sini benci. Di dalam orang Ibrani ini adalah merupakan suatu perbandingan. Yang dimasukkan di sana bukan harus membenci, tetapi memprioritaskan, menomorsatukan. Kita memang sangat menyayangi istri kita. Kita sangat menyayangi ayah dan ibu kita. Kita sangat menyayangi anak-anak kita. Karena itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun satu hal yang ingin dipertegas Yesus di situ adalah bahwa di atas segalanya itu, bagaimana engkau menyayangi itu semua, lebih dari situ harus engkau nomorsatukan mengikuti saya, menghormati saya. Itu kira-kira yang dimaksudkan di sana. Jadi bukan Yesus di sini tidak memberikan pengajaran untuk kita selalu membenci. Artinya ketika kita sudah menjadi murid Yesus, ada keluarga kita yang tidak senang. Apakah kita mengikuti mereka atau senantiasa tetap mengikuti Yesus dan taat kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan kita? Itulah syarat yang pertama. Ketika orang yang berduyun-duyun mendengarnya, mereka mulai, wah, bagaimana ini? Suatu hal yang sulit. Bagaimana saya harus membenci bapak saya, ibu saya? Namun itulah satu syarat mutlak yang harus ditaati seorang murid Yesus dan yang mampu dan berkenan untuk mengikuti Yesus. Kemudian di dalam ayat yang ke-27 inilah merupakan syarat mutlak yang kedua. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, tidak dapat menjadi muridku. Kalau ini saya kira sudah banyak, seperti di minggu lalu juga di khotbah kita sudah sangat jelas dinyatakan oleh Bapak Pendeta kita di sana. Memikul salib adalah juga termasuk di dalamnya menyangkal diri. Apa itu salib? Pengertian salib bahwa pada pemerintahan Kaisar Romawi, orang-orang jahat yang melakukan kejahatan yang sangat jahat, yang dihukum mati, mereka adalah disalibkan. Kalau mereka disalibkan, mulai dari tempat mereka ada sampai ke tempat dia disalibkan, salib itu orang yang terpidana itu sendirilah yang memikul
sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Jadi salib itu tidak seperti sekarang ini bahwa ada dibuat sebagai aksesoris yang mungkin kita pakai atau kita kalungkan di leher kita. Bahkan ada banyak sekarang ini dan memang begitu adanya menjadi perlengkapan di gereja. Tetapi salib yang dimaksudkan di sini pada zaman Romawi itu harus dipikul. Dan siapa yang harus dihukum? Dialah yang memikul. Ketika dia memukul itu, disitulah orang lain akan mencemooh dia. Maaf sampai mungkin memaki dia, saking orang benci kepadanya. Lalu telah sampai di tempat, si terpidana tersebut diikat tangannya, diikat lengan tangannya ke salib itu, dan juga kakinya, dan bahkan sampai dipaku. Lalu dia akan mati perlahan-lahan. Artinya memang sangat tersiksa. Lalu apakah salib yang dikatakan oleh Yesus di sini? Apakah setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup kita itu adalah salib? Yang dimaksudkan Yesus di sini salib itu adalah penderitaan yang kita alami ketika kita menjadi murid Yesus yang sejati. Anggwalana hubayat doa manginang ulauku satabina sotama gabe hutaon naborat di perengguluakku. Itu bukanlah salib yang dimaksudkan Yesus. Satabi rupane molodang denggana utusimatuakku marbadai. Ilala bukan itu salib. Dang tergara rautakku ala semarutangiau gabe menderitau di bagasan ngelukku. Itu bukan salib yang dimaksudkan oleh Yesus. Tetapi salib itu adalah penderitaan ketika kita harus mengikut Yesus. Ketika kita mengikut Yesus itu banyak penderitaan yang harus kita alami dan tidak mudah, sangat begitu sulit. Itulah salib yang dimaksudkan Yesus di sini. Kalau di ayat lain dinyatakan juga bahwa kita harus memikul salib kita itu dan siap rela menderita terus menerus tanpa ada batasan. Olat nion mabah hari minggon disom mau memikul salib. Ala neng hari Natalon isom mau memikul salib. Ala hama mati ni Tuhan Yesus jenek nama asadoho tahu memikul salib. Tetapi yang dimintakan Yesus adalah memikul salib secara terus menerus tanpa melihat molo ditiki belajar kita atau di dalam pekerjaan kita atau di dalam berpesta kita atau di dalam acara-acara yang indah kita atau di dalam penderitaan kita yang sama sekali kita harus memikul salib itu. Tidak ada batasan waktu yang diinginkan oleh Yesus. Terus menerus memikul salib itu sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka mengabarkan Injil itu, mereka siap mati, siap berkorban, dan mereka memikul salib itu sampai mereka mati. Kenapa mereka yakin itu? Karena mereka melihat gurunya sendiri, yaitu Yesus, telah mati disalibkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan di sana menyiapkan surga tempat kita, tempat murid-muridnya itu untuk
bersukacita nantinya memuji dan memuliakan Tuhan. Hal-hal inilah yang membuat murid Yesus itu menjadi kuat dan selalu berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan muridnya itu menderita begitu saja. Tetapi Dia memberikan kekuatan, memberikan hikmat supaya dalam penderitaan itu seorang murid yang sejati itu akan dimampukan untuk selalu bertahan dan setia mengikut Tuhan Yesus. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-28 sampai dengan ke-33 kita lihat di sini bahwa ini adalah syarat mutlak yang ketiga. Di dalam ayatnya yang ke-28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, dan seterusnya. Di sini kita lihat bahwa diperlukan komitmen. Komitmen itu antara lain tadi yang saya bacakan ini adalah termasuk perencanaan. Seorang yang membangun menara, molo di hitaon biasanya membangun tugu teh. Dia duduk, lalu berhitung berapa kira-kira biaya yang digunakan untuk pembangunan menara ini. Dia perhitungkan secara matang sehingga dia memulainya. Dia memperhitungkan anggaran itu sedemikian mendetail, sama dengan ketika kita ingin mengganti atap gereja kita ini dan plafon gereja kita ini, itu dibutuhkan ahli yang menghitung anggaran ke sana, berapa yang cukup, lalu bagaimana kemampuan kami sebagai jemaat GKP untuk menuntaskan itu. Ada di sana perencanaan. Kemudian kalau kita teruskan kepada ayatnya yang sampai dengan ke-31, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ini juga adalah komitmen, perhitungan yang matang. Ini tidak hanya memperhitungkan biaya anggaran, tetapi memperhitungkan kekuatan. Mololau hameno 10.000 hala, ro 20.000, buado naing sanggup dohami. Atau seorang raja akan berpikir, ketika kami tidak mampu, lebih baguslah saya menyerah, saya kirimlah utusan saya ketika mereka masih jauh. Apa kira-kira syarat untuk perdamaian itu? Kalau kita lihat di dalam komitmen ini, yang dua hal ini, bahwa tidak hanya mau coba-coba. Mengikut Yesus tidak hanya ikut-ikutan, atau mengikut Yesus hanya ingin bagaimana kira-kira indahnya. Dengan emosi sesaat dia memutuskan. Hal itu sangat tidak baik. Maka Yesus menekankan syarat mutlak yang ketiga, perlu komitmen, perencanaan, perhitungan yang matang. Jangan nanti kalau dimulai seperti yang dikatakan tadi di ayat yang ke-29 dan 30 itu, tanpa perhitungan anggaran biaya yang cukup dia mulai mendirikan menaranya, lalu di tengah jalan berhenti, banyak orang yang mengejek dia. Demikian pula
mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus harus punya komitmen. Tidak bisa hanya coba-coba atau ikut-ikutan. Diperhitungkan kira-kira apa resiko bagi saya ketika saya menjadi murid Yesus. Tidak hanya seperti orang-orang yang berduyun tadi banyak mengharapkan hal-hal yang indah. Kalau nanti ternyata tidak seperti yang di hatinya, dia pulang. Dia tinggalkan. Itulah sehingga Yesus berkata seperti nats kita pada khotbah kita pada malam hari ini. Mengikut Yesus itu punya syarat mutlak. Ada 3 tadi. Dan di dalam hal yang ketiga ini juga termasuk ayatnya yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridnya. Artinya harus siap dalam apapun, termasuk itu jabatan kita, termasuk itu harta kita. Bukan berarti jabatan itu kita tinggalkan begitu saja atau harta itu kita buang-buang begitu saja. Tetapi begitu kita menyayangi jabatan kita dan harta kita, tetapi lebih dari situ kita tetap menomorsatukan Tuhan. Itulah syarat-syarat mutlak yang bisa kita ambil dari nas kita pada malam hari ini. Maka ketika orang tidak bisa memenuhi syarat tersebut, maka dia akan tidak bisa menjadi muridku, kata Yesus. Ada 3 kali di sana disebut tidak bisa menjadi muridku, tidak dapat menjadi muridku. Lalu jadi apakah kita ketika kita tidak dapat menjadi murid Yesus yang sejati? Kita senantiasa akan bergumul tetap di dalam kehidupan duniawi kita. Dan bahkan kita seperti yang tertulis di ayat selanjutnya akan menjadi garam-garam yang tidak asin lagi, sudah menjadi tawar. Kalau garam itu sudah tawar, dia hanya untuk dibuang saja. Demikian pula kita, ketika kita tidak menjadi murid Yesus yang sejati sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Yesus di dalam teks kita pada malam hari ini, maka kita juga adalah terbuang sia-sia, tidak berguna bagi orang lain, tidak berguna bagi gereja, dan tidak juga berguna kepada masyarakat yang lain. Karena itu sebagai pertanyaan kepada kita saat ini, apakah kita sudah menjadi murid Yesus yang sejati? Dalam arti mau belajar untuk mengikuti ajarannya, melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya, mengalami seperti yang dialami oleh Yesus itu sendiri, bagaimana dia harus menderita untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Yang kita ingat bahwa yang pertama tadi adalah mengasihi Yesus nomor 1 lebih dari apapun juga. Dan kemudian yang kedua, rela menderita dan terus menerus mengikuti Yesus. Dan yang ketiga adalah komitmen memberikan seluruh hidup kita kepada Kristus sampai akhir. Kiranya kita menjadi pengikut Yesus yang sejati dan tetap setia. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami Tuhan mengucap syukur padamu karena kami telah
Kau ajarkan Tuhan, agar kami menjadi murid yang sejati, yang memenuhi syarat-syarat mutlak ya Tuhan, yang telah Engkau tetapkan bahwa kami harus menomorsatukan Engkau Tuhan di atas segalanya yang ada di dunia ini, termasuk Bapa dan Ibu kami, istri kami, anak-anak kami, saudara kami laki-laki, saudara perempuan, baik harta kami sekalipun, baik jabatan kami sekalipun ya Tuhan. Dan kami harus rela menderita dan siap memikul salib selama perjalanan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami juga harus berkomitmen mempunyai perencanaan dan perhitungan yang matang ketika kami menjadi murid Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami di mana saja kami berada sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk respon terhadap sabda, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan ayat 3. Kita berdoa. Bapa, terpujilah Engkau Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang agung, yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami memuji dan menyembah Engkau sebab ajaib karya-Mu buat kami Tuhan. Kami orang yang hina, bahkan yang tidak layak di hadapan-Mu. Oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau menebus, mengampuni kami, menyucikan, menguduskan, mentahirkan kami, bahkan menjadikan kami baru, terlepas dari seluruh belenggu dosa-dosa kami. Engkau selamatkan kami bahkan menjadi anak-anak-Mu. Engkau perlayakkan menjadi rekan sekerja-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah pelayanan dan di tengah-tengah gereja ini. Bapa, kami meninggikan Engkau pada malam hari ini juga untuk ibadah yang dapat kami nikmati. Kami berdoa dan bersyukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu menghantarkan kami sehingga kami dapat bersekutu satu dengan yang lain, bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Bapa, biarlah Engkau yang memberkati firman yang ditaburkan, menguatkan kami, menyegarkan kami, bahkan menjadi tenaga baru buat kami, sehingga kami benar-benar dikuatkan oleh Tuhan dan Roh Kudus-Mu menjadi murid yang sejati di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini, di tengah-tengah begitu hambatan, tantangan yang terus bisa tiba dan mendatangi kami. Tuhan, kami dikuatkan oleh karena kasih setia-Mu. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berikan sukacita dan kebahagiaan kepada dia. Di dalam firman yang ditaburkan, Roh-Mu yang bekerja. Sehingga firman itu tidak ada yang sia-sia. Bekerja karena kami suka dengan firman-Mu yang menguatkan, menyegarkan, mengkoreksi kami. Bahkan menolong kami untuk hidup berpadanan dengan kehendak Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk semua pelayan pada hari ini. Baik pemusik, baik agenda, baik semua Tuhan yang melayani pada hari ini. Tuhanlah yang memberikan sukacita, kebahagiaan kepada mereka di dalam pelayanannya. Bapak, kami juga berdoa untuk semua jemaat-Mu yang hadir. Engkau Tuhan yang melihat satu persatu yang hadir di sini. Dengan berbagai hal yang mereka alami, dengan sukacita mereka, bahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin ada pada mereka, Tuhan yang menolong mereka. Sehingga ibadah pada hari ini Tuhan menguatkan dan menegarkan mereka. Sehingga pulang dari tempat ini mereka penuh dengan sukacita. Terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami berdoa juga Bapak untuk orang-orang yang mungkin ada sakit penyakit di tempat ini, juga di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhanlah oleh karena kebaikan-Mu Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka, menolong mereka Tuhan. Bahkan Tuhan yang bekerja melalui obat, melalui dokter, sehingga sukacita kami penuh pada malam hari ini Tuhan. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sedang dalam sakit penyakit. Bapak, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu, untuk seluruh anggota jemaat. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami, seluruh anggota jemaat ini. Baik itu yang dalam perkuliahan, baik itu yang di dalam sekolah, bahkan semuanya Tuhan, Engkaulah yang melihat mereka. Kami terbatas dan tidak mengetahui mereka satu persatu. Tetapi Tuhan yang melihat dari kuasa-Mu. Engkau mengetahui dan melihat apa yang dibutuhkan oleh semua anak-anak-Mu ini. Engkau yang memberkati Tuhan. Berikan mereka pekerjaan, berikan mereka kepintaran, berikan mereka kemampuan untuk menyelesaikan semua studinya Tuhan. Sehingga mulut mereka, hati mereka dan pikiran mereka tertuju kepada Tuhan. Memuji Engkau karena kebaikan, kemurahan dan kasih-Mu. Bapak, kami berdoa juga untuk gereja-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah rencana kami untuk melakukan renovasi dan perbaikan gereja ini. Baik atap, baik pelapon, cat dan lain-lain Tuhan. Bapak, kami persembahkan itu untuk Engkau. Biarlah kiranya jemaat-Mu semua dengan kusuk dapat beribadah di tempat ini. Memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah seluruh hal-hal yang dilakukan itu Tuhan menjadi hormat dan kemuliaan yang dipersembahkan kepada Allah. Karena itu Bapak, berikan kesehatian, berikan kesatuan, bahkan berikan partisipasi dari seluruh jemaat, bahkan semua orang yang pernah beribadah di tempat ini, sehingga kami dapat membangun dan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu yang tidak terhingga bagi kami, untuk seluruh pelayan-pelayan yang ada, baik itu majelis, baik pimpinan kami, pendeta, BPHJ Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Di tengah-tengah pelayanan mereka, di dalam keikhlasan mereka untuk memberikan pelayanan di tengah-tengah gereja ini, Tuhanlah oleh yang karena kebaikan-Mu memberikan sukacita penuh di dalam pelayanan mereka, sehingga kami terus dapat meninggikan dan memuliakan Engkau. Bapa, terima kasih untuk ibadah ini Tuhan. Kami puji dan kami sembah Engkau Allah yang ajaib bagi kami, Allah kami yang tunggal. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati. Amin. Mari kita bernyanyi dari PKJ 165 ayat 1 sampai 2, janji yang manis. Janji yang manis Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku.
penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sebelum kita menyampaikan persembahan kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, mari kita menyampaikan persembahan kita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyampaikan persembahan kita pada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan.
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian malam ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Salam. Pinasahat tu panitia.